Selamat malam, malam ini, saya akan membawakan cerita, Kutukan Gunung Rinjani. Mari langsung saja, ke ceritanya. Rasa lelah yang mendalam setelah pendakian seharian langsung sirna saat kami menyaksikan pemandangan yang membius mata. Senja di puncak Gunung Rinjani bukan lagi sekadar pemandangan, ia adalah sebuah mahakarya. Langit berubah menjadi kanvas raksasa yang diwarnai dengan guratan jingga berani, lembayung ungu yang dalam, dan semburat merah muda lembut yang seolah menyapu awan. Di bawah kami, kawah raksasa menganga, dan di dalam perutnya yang dalam, danau segara anak memantulkan warna langit dengan warna biru kehijauan yang misterius dan memesona. Aku, Dimas, berdiri terpana, di samping tiga sahabatku, Andi, Raka, dan Fajar. Kami diam sejenak, hanya mendengarkan desau angin dan detak jantung kami sendiri yang berdebar kagum. Luar biasa, bisik Fajar, pecinta alam di antara kami, suaranya hampir tertelan oleh luasnya alam. Raka dengan sigap mengeluarkan kameranya, mengabadikan setiap sudut tanpa henti, sementara Andi hanya tertawa lepas, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk angin. Ini semua worth it, guys. Percaya deh, gak ada yang ngalahin pemandangan ini. Serunya, energinya yang tak pernah pudar menyelimuti kami dengan kehangatan. Dingin yang mulai menusuk memaksa kami untuk segera mendirikan tenda. Dengan teamwork yang sudah terlatih, dua tenda berdiri kokoh di dataran yang agak landai. Malam pun tiba dengan cepat, disambut oleh gemerlap bintang-bintang yang seolah tak terhitung jumlahnya, bertaburan di atas langit beludru hitam. Malam itu, di dalam tenda, kami berbagi kehangatan. Sebuah kompor portable kecil menghangatkan mie instan yang terasa seperti makanan bintang 5 di ketinggian itu. Kami bercerita, tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian lucu selama pendakian, berbagi coklat, dan menyeruput teh hangat. Andi, seperti biasa, menjadi sumber tawa dengan jokes recehnya yang selalu berhasil membuat perut kami sakit. Saat itu, segalanya terasa sempurna, persahabatan, pencapaian, dan keindahan alam menyatu dalam momen yang harmonis. Namun, kesempurnaan itu tidak bertahan lama. Dingin makin menjadi, menusuk hingga ke tulang. Aduh, beku gue. Masuk tenda, yuk, seru Raka menggigil. Kami pun bergegas masuk ke dalam kantong tidur. Aku tidur di tengah tenda, diapit oleh Raka dan Fajar yang tak lama kemudian sudah mendengkur lelap. Andi masuk ke tendanya sendiri yang tak jauh dari kami. Tapi, tidur adalah kemewahan yang tak kudapatkan malam itu. Aku terbaring terjaga, mendengarkan setiap suara, desir angin yang menderu, desit serangga malam, dan dengkuran kedua temanku. Rasa lelah beradu dengan perasaan aneh yang menggelayuti. Dan itulah saat aku pertama kali mendengarnya. Suara langkah kaki, pelan, hati-hati, terukur. SSS, SSS. Suara itu berhenti tepat di sebelah tenda kami. Jantungku berdegup kencang, menekan tulang rusukku. Perlahan, hampir tanpa suara, kubuka resleting tenda sedikit, cukup untuk mengintip keluar melalui celah yang sangat kecil. Di sana, dalam cahaya bulan yang redup dan diterpa kabut tipis, sebuah bayangan hitam tinggi menjulang berdiri diam, tak lebih dari 3 meter dari kami. Bentuknya seperti manusia, tapi lebih tinggi dan kurus dari biasanya. Aku menahan napas, mataku terpaku pada siluet itu, berharap itu hanya bayangan pohon atau halusinasi karena ketinggian. Tapi kemudian, bayangan itu bergerak. Bukan berjalan, tetapi lebih seperti melayang mundur, menghilang begitu saja ditelan kegelapan dan kabut di balik pepohonan. Lelah saja, bisikku pada diri sendiri, memaksakan untuk percaya bahwa pikiranku sedang bermain-main. Aku mencoba menenangkan diri, memejamkan mata, memaksa tubuh untuk beristirahat. Namun, baru saja aku mulai rileks, suara lain muncul. Sebuah nyanyian, lirih, melankolis, dan dinyanyikan oleh suara perempuan yang serak namun somehow masih terdengar merdu dan menyayat. Nyanyian tanpa lirik yang jelas, seperti mantra atau ratapan kuno yang dipenuhi kesedihan. Aku memejamkan mata lebih kuat, berusaha mengabaikannya, berharap itu hanya angin yang bersiul melalui celah-celah bebatuan. Tapi suara itu tidak hilang. Ia makin keras, makin dekat, seolah penyanyinya sekarang berdiri tepat di luar tenda, bernyanyi khusus untukku. Kemudian, nyanyian itu berubah. Perlahan, ia berubah menjadi isakan, lalu tangisan pilu yang menyayat hati. Tangisan yang penuh keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam, membuat setiap helai bulu kuduku berdiri dan darah beku dalam nadi.
Aku tidak tahan lagi. Aku membangunkan Raka dan Fajar dengan mengguncang-guncang bahu mereka. Apaan tuh? Dengar ga? Tanyaku berbisik, suaraku parau dan penuh ketakutan. Memem, angin kali, Mas. Tidur aja, kita capek, gumam Raka setengah sadar sebelum kembali membalikkan badan dan mendengkur. Fajar hanya mengerang protes tanpa membuka mata, mereka tidak mendengarnya. Aku sendirian dalam teror ini. Dengan tangan yang gemetar, kubuka resleting tenda perlahan. Kabut tebal putih telah menyelimuti segala sesuatu, membatasi pandanganku hanya sejauh 1 atau 2 meter. Suara tangisan itu jelas sekali sekarang, berasal dari arah pohon beringin besar yang kami lewati tadi siang, di tepi jurang yang menganga. Dengan jantung yang berdebar kencang seperti drum perang, aku melangkah keluar, menyusuri sumber suara itu. Dinginnya malam menusuk seperti pisau, tetapi rasa ingin tahuku mengalahkan ketakutan untuk sesaat. Dari balik batang pohon beringin yang besar dan berdaun rindang, kulihat sosoknya untuk pertama kali. Seorang perempuan dengan gaun putih panjang yang lusuh, kotor, dan compang camping. Rambutnya yang hitam legam seperti mayat terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia sedang menangis, bahunya bergerak-gerak naik turun. Tiba-tiba, dia berhenti. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke arah persembunyianku. Wajahnya pucat pasi, seperti lilin, dan matanya hitam pekat dan kosong, tanpa sedikit pun cahaya kehidupan. Sebuah senyum tipis dan tidak natural, penuh dengan kesedihan dan kegilaan, menguar di bibirnya yang biru. Dia mengangkat tangannya yang pucat dan kurus, memegang sesuatu yang menggantung, sebuah kalung yang terbuat dari tulang-tulang kecil dan gigi yang dirangkai dengan tali yang menjijikkan. Suaranya berbisik, tapi terdengar sangat jelas di telingaku, seolah berbicara tepat di sampingku, menusuk langsung ke otak, ikutlah aku. Aku akan tunjukkan jalan pulang yang sebenarnya. Naluri survivalku berteriak keras. Aku berbalik dan lari secepat mungkin kembali ke tenda, kakinya nyaris terpelintir beberapa kali dalam kabut yang pekat. Dia nyata, aku lihat dia, ada perempuan di luar, teriakku pada Raka dan Fajar yang kini terbangun dan terlihat bingung dan kesal. Setelah kuceritakan dengan gemetar dan napas yang tersengal-sengal, mereka masih skeptis. Wajah mereka lebih menunjukkan kekhawatiran akan kondisiku daripada ketakutan. Mas, lo pasti demam gunung atau halusinasi karena kelelahan dan ketinggian. Udah, minum ini, tidur lagi. Besok kita turun, kata Fajar mencoba menenangkan sambil menyodorkan air. Raka mengangguk, menepuk bahuku. Iya, Mas, jangan overthinking. Tapi aku tidak bisa, perasaan tidak enak dan naluri primitifku berteriak bahwa itu nyata. Kegelisahan itu akhirnya membuatku memutuskan untuk memeriksa Andi. Mungkin dia juga terdengar atau bahkan lebih ketakutan. Dengan hati-hati, kubuka resleting tendanya. Kantung tidurnya masih terbuka, senter dan beberapa batang coklat berceceran, seolah dia baru saja keluar dengan terburu-buru. Tapi Andi tidak ada di dalam. Tendanya kosong melompong. Panik yang sesungguhnya, yang dingin dan menusuk, mulai melanda seluruh tubuhku. Andi, teriakku, membangunkan Raka dan Fajar untuk kedua kalinya malam itu. Wajah mereka yang awalnya mengantuk langsung berubah pucat lesi ketika mereka melihat ke dalam tenda Andi yang kosong dan barang-barangnya yang berantakan. Kami bertiga menyebar, meneriakkan nama Andi dengan suara yang semakin panik. Kabut tebal putih menjadi musuh terbesar kami, ia membuat kami hampir tidak bisa melihat satu sama lain dari jarak 10 langkah. Suara kami seolah ditelan oleh kekosongan dan kabut yang basah, hanya menghasilkan gema yang menyedihkan. Tiba-tiba, dari arah jurang tempat pohon beringin itu berdiri, sebuah jeritan memecah kesunyian yang mencekam. Jeritan Andi, itu suaranya, penuh dengan ketakutan yang tak terkatakan. Kami berlari, nyaris terjatuh di bebatuan licin, menuju sumber suara dengan hati yang berdebar-debar hingga ingin copot. Dan di sana, di tepi jurang yang dalam, gelap, dan berbahaya, berdiri Andi. Punggungnya menghadap kami, menatap kegelapan yang dalam di bawah. Andi, jangan dekat-dekat sana, teriakku, suaraku parau. Perlahan, sangat menakutkan, dia menoleh. Wajahnya sama pucatnya dengan sosok perempuan tadi, matanya kosong, hampa, dan tidak mengenali kami. Senyum aneh yang sama, tidak wajar, menghiasi bibirnya yang biasanya selalu merekah. Mereka menungguku di bawah, bisiknya, suaranya datar, tanpa emosi, seperti robot.
Itu bukan suara Andi yang kami kenal. Jangan, Andi. Itu bukan kenyataan. Itu cuma halusinasi. Itu cuma tipuan. Teriakku, melangkah mendekat dengan tangan terulur. Dia mengangkat tangannya, menghentikanku. Jangan dekati aku, Mas. Mereka tidak suka denganmu. Mereka hanya mau aku. Ada sedikit emosi dalam suaranya sekarang, emosi ketakutan yang tulus, tetapi seolah dia tidak bisa melawan. Sebelum sempat kami bereaksi atau meraihnya, dia berteriak keras, "Pergi!" Dan mendorongku dengan kekuatan yang tidak terduga, hingga aku nyaris jatuh ke belakang. Dan dalam sekejap, sebelum kami bisa bergerak, dia melompat. Tubuhnya yang biasanya penuh energi itu menghilang ditelan kabut tebal dan kegelapan jurang yang dalam. Kami hanya bisa terdiam, membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hening yang mencekam, hanya diselingi oleh desau angin. Tangis Raka yang terseduh-sedulah akhirnya memecah kesunyian, diikuti oleh kutukan kasar Fajar yang frustasi. Lalu, dari balik pohon beringin yang sama, terdengar tawa. Bukan tawa bahagia atau lepas, tapi tawa mengejek, dingin, penuh kemenangan yang jahat dan tidak manusiawi. Sosok perempuan itu kembali muncul, berdiri dengan tenang di antara pepohonan, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan yang telah usai. Matanya yang kosong dan hitam menatap kami, dan jari panjangnya yang pucat dan kotor menunjuk tepat ke arahku. Bisikannya bergema di kepala kami, jelas dan menusuk, "Kau berikutnya." Itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami lari. Kami tinggalkan segala sesuatu, tas karier mahal, tenda, perlengkapan masak, semuanya. Kami hanya berlari menuruni jalur pendakian secepat yang kami bisa, diteror oleh rasa takut yang membeku dan bayangan tawa itu yang terus bergema di telinga. Akal sehat sudah tidak berlaku, hanya ada insting untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di pos pendakian dengan pakaian yang compang camping dan napas terengah-engah, kami menceritakan semuanya dengan tatapan kosong dan tubuh yang masih gemetar. Petugas pos dan beberapa pendaki lain mendengarkan dengan wajah yang tidak percaya. Seorang petugas yang lebih tua menggeleng, wajahnya penuh dengan keraguan. "Kami di sini setiap hari, Nak. Sudah bertahun-tahun. Tidak pernah ada laporan orang hilang dengan cara seperti itu atau penampakan seperti yang kalian ceritakan. Pasti kalian kelelahan, tersesat sedikit, lalu berhalusinasi. Sering terjadi di sini. Teman kalian mungkin tersesat, kita akan bentuk tim pencari besok pagi." Pulang ke rumah bukanlah akhir. Itu adalah awal dari teror baru yang justru lebih mengerikan karena terjadi dalam kehidupan normal kami. Setiap malam, mimpi buruk yang sama menyiksaku tanpa ampun. Andi di tepi jurang, senyum kosongnya, lalu loncatannya, diikuti oleh tawa perempuan itu yang bergema di seluruh mimpiku. Aku tidak bisa tidur. Aku menjadi kurus, lesu, mata sembab, dan selalu waspada. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara kreakan di malam hari, membuatku melompat ketakutan. Raka dan Fajar juga mengalami hal serupa, tetapi mereka mencoba menyangkalnya, mengubur diri dalam kesibukan. Suatu malam, setelah berminggu-minggu tidak tidur nyenyak, aku terbangun bukan karena mimpi, tapi karena sebuah sensasi, perasaan dingin yang tiba-tiba dan keyakinan mutlak bahwa aku tidak sendirian di dalam kamar. Kubuka mataku, berat karena kurang tidur. Dan dia ada di sana. Sosok perempuan bergaun putih itu. Dia lebih jelas, lebih nyata, lebih padat daripada yang kulihat di gunung. Kabut tipis dan dingin seolah mengelilinginya di dalam kamarku yang gelap. Senyumnya lebih lebar, lebih tidak wajar, lebih mengerikan, menunjukkan gigi-gigi yang terlalu runcing. "Aku datang, seperti yang dijanjikan," bisiknya, suaranya tidak lagi lirih, tetapi jelas dan beresonansi di ruangan yang sunyi, seolah datang dari segala arah. "Aku akan menjemputmu sekarang. Waktunya sudah hampir tiba." Aku berteriak sekencang-kencangnya, suara yang penuh dengan ketakutan murni yang memecah kesunyian malam. Orang tuaku bergegas masuk, menyalakan lampu kamar yang terang. "Ada apa, Dimas? Kamu mimpi buruk lagi?" tanya ibuku, wajahnya panik dan lelah melihat kondisiku. "Sosoknya, perempuan itu, dia di sini. Tadi dia berdiri di sana," teriakku sembari menunjuk ke sudut kamar yang sekarang kosong. Mereka memandangku dengan wajah khawatir dan sedih. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Nak. Lihat, kamu pasti mimpi buruk lagi. Ibu akan ambilkan air," kata ibu dengan suara lembut yang mencoba menenangkan.
Tapi saat ayahku mendekati jendela yang tertutup, dia mengerutkan kening. Anak muda, jendelanya dingin sekali dan berkabut dari dalam, gumamnya dengan suara rendah. Dia mengusap kaca jendela, dan di luar, dalam kegelapan malam yang pekat, sebuah bayangan hitam tinggi dan kurus itu terlihat berdiri di halaman, menatap tepat ke arah jendela kamarku, sebelum perlahan-lahan memudar dan menghilang begitu saja, meninggalkan ketakutan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah kurasakan di gunung. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Aku tidak bisa tidur tanpa semua lampu menyala. Aku menolak untuk berada di ruangan yang gelap. Setiap bayangan, setiap suara kreakan lantai, setiap lenguhan angin malam, membuatku melompat dan keringat dingin. Aku tahu ini bukan lagi halusinasi atau PTSD. Kutukan dari Gunung Rinjani itu nyata. Sosok penunggu itu, kuntilanak atau roh penunggu jurang itu, telah menandaiku. Dia telah mengambil Andi sebagai korban. Dan dia tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti, sampai aku menyusul sahabatku. Aku hanya bisa menunggu, setiap malam, dengan ketakutan yang menggerogoti jiwa dan raga, menanti bisikan itu kembali terdengar di telingaku, aku akan menjemputmu. Dan aku tahu, dengan keyakinan yang mengerikan, bahwa ketika waktunya tiba, dan itu pasti akan tiba, tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat bersembunyi, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melarikan diri dari takdir mengerikan yang telah ditetapkan untukku di puncak gunung itu.